Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, saya akan mengajari atau menjelaskan mengenai melukis grafik fungsi kuadrat. Oke, langsung saja ke contoh soal. Lukislah fungsi kuadrat berikut pada bidang kartesius. Di sini saya menggunakan 5 langkah. Langkah yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan Fx sama dengan 0. Yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Dan yang ketiga, sumbu simetri X sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Yang keempat, tipun, yaitu titik puncak fungsi X1 ditambah X2 dibagi 2. Dan yang kelima, baru menggambar grafik fungsinya. Langsung saja ke contoh yang A ya. Contoh yang A, di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 2x dikurangi 8. Ya, x kuadrat dikurangi 2x min 8. Ya, sorry, fx. Yang pertama, titik potong sumbu x, maka y atau fx sama dengan 0. Nah, fx atau y sama dengan 0, berarti kita sama dengan 0 kan ya. Jadi kita tulis x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8, karena sama dengan 0 sama dengan 0. Oke, berarti kita mencari himpunan penyelesaiannya. Saya sudah bikin 3 video yang lalu bahwasanya untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau Bapak di sini langsung aja dengan cara memfaktorkan. Berarti cara memfaktorkan sama dengan 0. Ini X kita tulis X. A-nya itu 1, C-nya min 8, B-nya min 2. A kali C berarti 1 kali min 8. 1 kali min 8, min 8. Dikalikan menjadi min 8, dijumlahkan jadi min 2. Yang paling mungkin adalah 4 dan 2. Oke, karena jadi min 2, berarti di sini yang min adalah min 4, ini plus 2. Nah, kamu bisa hitung dengan teliti ya, bisa. Nanti dengan cara memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC sama saja. Jadi ketemu yang X yang pertama adalah X1 sama X1 dikurangi 4 sama dengan 0. Dan atau yang keduanya X2 sama dengan X2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 itu sama dengan 4. Ya, kita pindah ruas dan X2-nya sama dengan min 2. Nah, jadi titik potong berarti ketemu titik. Nah, titiknya di mana X-nya 4? Yang pertama X-nya 4, kemudian Y-nya 0, Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Dan yang kedua min 2,0. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menentukan titik potong pada sumbu Y. Maka X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kita kan punya fungsi fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, X-nya itu 0. Berarti kita masukkan F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Sama dengan 0 kuadrat 0, 2 min 2 kali 0 atau 2 kali 0, 0 dikurangi 8. Nah, sama dengan 0 kurangi 0, 0. 0 dikurangi 8 berarti min 8. Nah, untuk titik potong sumbu Y, maka ketemu titik di X-nya kan 0, berarti 0, min 8. Lanjut ke yang ketiga. Sumbu simetri X, atau nanti kamu gariskan sumbu tegak sejajar sumbu Y ya. Kalau ada sumbu Y di sini nih tegak gitu ya. X sama dengan X1. X1-nya kita udah tahu 4, X2. X2-nya kita min 2, berarti 4 ditambah min 2 dibagi 2. Berarti X sama dengan 4 tambah ketemu negatif 2 nih. Berarti tambah ketemu positif kali negatif. Negatif berarti 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 itu 2. 2 dibagi 2. Berarti sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya nanti X sama dengan 1. Ya, nanti lebih jelasnya ke gambar. Terus titik puncak
Fx1 ditambah x2 dibagi 2. Nah, x1 ditambah x2-nya kan sudah tahu nih, hasilnya 1. Berarti kita masukkan ke dalam fungsi f-nya sama dengan 1. Ya, fungsinya sendiri fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, kita masukkan atau substitusikan 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8 sama dengan 1 kuadrat 1 min 2 kali 1 min 2 dikurangi 8. 1 dikurangi 2 negatif 1, negatif 1 dikurangi 8 jadi negatif 9. Nah, jadi ketemu titik puncaknya X-nya itu 1, F1 atau Y ya. Y-nya itu adalah min 9. Kalau sudah ketemu 4 unsur ini, baru kita bisa menggambar grafiknya. Nah, yang pertama, kalian itu mesti buat ini diagram bidang kartesiusnya. Bidang kartesius kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita buat dulu. Nah, di sini ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita masukkan ketika ada sumbu X, sumbu Y, kamu nanti harus jaraknya sama ya. Kamu menggunakan penggaris nih. Kalau Bapak agak sulit nulis di sini, jadi Bapak langsung bikin animasinya. Nah, terus kita lihat yang pertama adalah ada unsur mana nih? Kursornya mana? Ada unsur titik putung sumbu X, ada 4,0 min 2,0. Artinya nempel di sumbu X nempel di sumbu X titiknya ya, dengan Y-nya sama dengan 0. Berarti berada di garis X atau sumbu X. Oke. Nah, di sini ada min 2,0. Nah, min 2,0 letaknya di sini nih. Min 2 nempel di X karena Y-nya 0. Kemudian yang satunya juga nih ada 4,0. Nah, 4,0 di sini nih. Ya, 4,0. Nah, ini titik potong pada sumbu X. Kemudian titik potong pada sumbu Y. Ada 0,8. Berarti X-nya itu 0, Y-nya min 8. Ke bawah sini. Nih, min 8,0. Nah, kalau sudah, langkah yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri di X sama dengan 1. Nah, satunya di mana? Satu kan di sini nih. Kemudian kita buat garis tegak lurus ya dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y. Nah, seperti ini, garis. Nih, yang garis hijau nih ya. Garis hijau. Nah, di garis hijau ini. Nah, ini sejajar sumbu Y, tapi di X sama dengan 1. Ini disebut sumbu simetri, biar gampang. Terus titik puncak. Titik puncaknya adalah 1, min 9 nih. 1, min 9. Berarti X-nya itu 1. Udah pasti di situ ada sumbu simetri ya. Terus Y-nya min 9. Di sini ada min 9. Nah, ini disebutnya titik puncak nih yang merah-merah paling bawah karena ketemu antara 1 dan min 9 di sini. Kalau sudah, kita gambar. Kita buat garis lengkung, namanya juga kurva ya. Kalau fungsi ini apa namanya? Fungsi kuadrat ini berbentuk kurva. Nah, kita awalnya dari sini dulu nih. Dari titik yang paling bawah, paling puncak, kita tarik ke atas ke min 8, kemudian kita tarik nih ke min 2. Nah, seperti ini. Tuh, dikasih tanda panah karena masih terus sih. Nah, selanjutnya karena sumbu simetri ini harus mirip. Harus mirip ya. Harus mirip, harus seimbang. Nah, kita awalnya dari min 9, kita tarik kurva ke 4. Nah, ini adalah merupakan bentuk atau gambar atau lukisan dari grafik fungsi X kuadrat min 2X min 8. Nah, kamu tinggal nanti tulis saja ini, kasih keterangan. Ini adalah titik puncak tipun. Yang ini kasih keterangan tipot Y, titik potong pada sumbu Y. Yang ini tipot X, ini juga tipot X, titik potong X. Yang ini sumbu simetri. Nah, ini adalah contoh yang pertama, melukis fungsi kuadrat pada bidang kartesius. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
Di contoh yang kedua, ini agak sedikit berbeda karena, pada koefisien dari X kuadratnya adalah negatif 1. Seperti apa nanti gambarnya? Langsung saja. Oke, lukislah fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Langsung yang pertama ke titik potong sumbu X, maka Y sama dengan fx sama dengan 0. Oke, berarti di sini ada fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah, pertama kalau misalkan ada negatif X kuadrat, kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Kali dengan negatif 1. Maka negatif kali negatif jadi X kuadrat plus 4 jadi negatif atau kurangi 4X jadinya ya negatif kali positif negatif 5 sama dengan 0 kali negatif 1 0 ya. Terserah kamu setelah seperti ini jadi tetap X-nya itu koefisiennya 1 untuk mempermudah kalian mencari himpunan penyelesaiannya. Bapak pakai faktor langsung sama dengan 0. Berarti di sini X, di sini X. Dikalikan jadi negatif 5, dijumlahkan jadi negatif 4. Berarti negatif 5 dengan positif 1. Ya, kamu hitung. Boleh dengan cara memfaktorkan, boleh juga dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Bebas. Ya. Yang penting ketemu. X1-nya sama dengan 5, langsung saja ya. Berarti X dikurangi 5 sama dengan 0. 5-nya pindah jadi positif. X2-nya sama dengan negatif 1. Jadi ketemu titik. Titik potongnya di mana? Titik potongnya itu X-nya 5, ingat Y-nya kan 0 ya. Y-nya 0. Yang keduanya negatif 1,0. Jadi nanti yang nempel di sumbu X. Titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sama ke contoh yang pertama, berarti kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0. Berarti kita punya fungsi F0 sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 5 sama dengan 0 kuadrat 0 negatif kali 0 0 ditambah 4 kali 0 0 ditambah 5 berarti 0 tambah 0 0 0 tambah 5 5. Oke, jadi titik potong pada sumbu Y-nya ya ketika X-nya 0 berarti X-nya 0 kan X, Y ya 0, Y-nya di 5. Lanjut ke sumbu simetri. X sama dengan X1. X1-nya 5, X2-nya negatif 1. 5 ditambah negatif 1 dibagi 2 sama dengan 5. Positif atau negatif? Negatif. Berarti dikurangi 1. 5 kurangi 1, 4. 4 bagi 2. 2 ya. Berarti nanti sumbu simetrisnya di X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Lanjut. Kemudian di titik puncaknya. Nah, titik puncaknya X1 ditambah X2 dibagi 2. X1 ditambah X2 dibagi 2 sudah kita dapat yaitu 2. Berarti tinggal masukkan aja F2 sama dengan gitu ya. F2 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 5. Nah, ini ingat ya, ini X ya. Fungsinya kan 4 negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan negatif 2 dikuadratkan 4 berarti negatif 4 ditambah 8 4 kali 2 8 ditambah 5 negatif 4 tambah 8 4 tambah 5 9. Jadi titik puncaknya nanti di X-nya berapa tuh? X-nya 2, Y-nya 9. Lanjut ke gambar ya. Pertama-tama biasa untuk menggambar fungsi kuadrat kita mesti membuat bidang kartesiusnya. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya dulu ya. Nah, kemudian jangan lupa skala setiap
satuannya itu mesti sama. Misalnya satunya segini, ya duanya mesti, 2 kali lipatnya ya. Tentunya kalian orang teknik harus bisa menggambar. Nah lanjut, setelah itu kita masukkan apa, titik potong sumbu X dulu. Nah titik potong sumbu X-nya yang pertama ada 5,0 dan min 1,0. Nah yang pertama letak negatif 1,0 paling sebelah kiri ya, di sini. Kemudian 5,0 di sini. Ingat, titik potong sumbu X, berarti nanti titiknya itu nempel di sumbu X. Ya, nempel di sumbu X ya, jangan lupa. Nah, kemudian titik potong sumbu Y 0,5. 0,5 berarti nempel di sumbu Y, nempel di sumbu Y di sini 0,5. Ya, jangan lupa sumbu Y-nya yang tegak. Nah, kemudian sumbu simetri. Sumbu simetrinya di sini ada 2. Tuh, 5 ditambah negatif 1 bagi 2, 2 ya. Jadi di sini 2. Nah, di sini 2 kita buat garis yang tegak sejajar sumbu Y di X sama dengan 2. Tuh, seperti ini. Kemudian kalau seperti ini, kita tinggal ke titik puncak 2,9. Nah, pasti di sini ada apa? Melalui sumbu simetri ya. Di sini ada 9. Nah, 9 di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal gambar grafiknya. Pertama biasa dari titik puncak atau titik baliknya kita garis ke ini ya, ke masing-masing, titik-titiknya. Oke, kita buat ke sini dulu. Nah, kemudian di sini harus simetri, simetri ke sini nih. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari, negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Oke, silakan, tinggal ditulis saja nih kita keterangannya ya. Yang ini adalah titik puncak. Ya, titik puncak. Ini tipot sumbu X. Yang ini juga sama. Sorry, tipot sumbu X. Yang ini di 0,5 tipot sumbu Y. Yang ini sumbu simetri. Oke. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya. Silakan kalau memang ada yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar atau, lewat Google Classroom-nya ya. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.